Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syurga di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Daycott. Apa kabar saudaraku? Semoga semua kita sehat, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini tanggal 16 Januari tahun 2022. Diberikan kesehatan, itu artinya kita diberikan waktu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke ibadah. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Bapa, Raja di atas segala raja, penasihat ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kira lama ya. Haleluya. Terima kasih. Apa kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan kami kesehatan, kesempatan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, agar bisa menyampaikan Tuhan firman Allah. Urapi setiap jemaat yang mendengarkan, agar mereka terus mengalami Engkau Tuhan hari demi hari. Dalam nama Yesus, kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Ya. Baik, shalom saudara. Pagi hari ini adalah tanggal 16 Januari tahun 2022. Tidak kerasa sudah masuk minggu ketiga ya di bulan Januari ini. Kita akan lanjutkan minggu yang lalu
belajar tentang firman Tuhan juga ya, tentang catatan saya lupa lagi catatannya, tapi kita akan teruskan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan sehingga kita akan mengalami kasih karunia Tuhan ya. Bagaimana mengikuti Yesus, kita lanjutkan serinya bagaimana mengikuti Yesus. Minggu yang lalu udah diajarin bahwa Nabi ditolak di tempat asalnya. Jadi saudara jangan kaget kalau ada orang melayani nggak maju-maju, nggak bertumbuh, karena memang Nabi ditolak di tanah asalnya. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama pelajaran yang tentang ada hal yang sebetulnya sederhana tapi kita harus pahami betul sehingga pertumbuhan atau hikmat yang Tuhan berikan kepada kita mengalami kesempurnaan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan saudara di dalam Matius 10 ayat yang 34. Perikopnya hari ini berbicara tentang Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Ayat 34 kita baca sama-sama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang, perhatiin saudara, pemisah ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Barang siapa menyebut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyebut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin buat firman Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya minum dulu saudara. Nah, minggu yang lalu kita sudah tahu bahwa Nabi ditolak di tempat asalnya. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang yang menyambut Nabi, dia akan menerima upah Nabi. Dan kalau seorang menolak utusan dari Tuhan atau hamba Tuhan untuk mengajar, adalah sebetulnya yang ditolak bukan hamba Tuhan itu, tetapi yang ditolak adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sederhana ya. Jemaat yang terkasih, kita akan lanjutkan lagi kenapa Yesus bilang aku akan mau pemisah, bukan damai, tapi mau pemisah di dalam keluarga. Dikatakan jelas bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, ya. Membawa pemisah. Dikatakan ayat yang ke 37 jelas sekali. Kita baca sama-sama kalau sudah di rumah buka firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya atau bapak ibu kandungnya ya lebih daripada aku. Artinya kalau kita mengasihi bapak ibu kandung kita lebih daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang tidak layak. Barang siapa mengasihi anak perempuannya, menantunya perempuan, menantunya laki-laki lebih daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan engkau tidak layak. Nah, banyak hal terjadi di dalam gereja, di dalam jemaat atau keluarga Tuhan tidak paham mempraktekkan firman Tuhannya ini. Saya hanya cerita tentang saya dalam kehidupan sendiri mempraktekkan hal itu. Saudara, di dalam rumah tangga ketika kita beradik kakak dalam satu rumah, kita masih kalau belum berumah tangga itu masih aman-aman, saudara. Tetapi sudah masuk rumah tangga akan mulai terjadi perpecahan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Ya, mereka menjadi satu daging, ya. Bukan dengan keluarganya lagi. Makanya hal yang pertama, jemaat yang terkasih, kalau engkau sudah mandiri, sudah menikah artinya, engkau pisahkanlah engkau dari orang tuamu. Pisahkanlah engkau daripada keluargamu. Agar apa? Agar karya Tuhan, agar kasih karunia Tuhan,
akan saudara alami dalam kehidupannya. Nah, saya akan ajak saudara lihat di dalam ayat yang lain ya, di mana di sini adalah Bapak orang percaya diperintahkan sendiri oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Perhatiin, pertama negerimu, dan kedua dari sanak saudaramu, kedua, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Ketika kapan? Ketika Abraham meninggalkan yang pertama rumah, pergi dari sanak saudara. Kedua, dari rumah bapamu. Ketiga adalah apa? Pergilah dari negerimu. Yang pertama, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu di negeri ini. Nah, Allah berfirman ketika kita meninggalkan semua. Bukankah ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, masih ingat gak saudara? Ketika engkau diundang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan tuh penguasa tunggal. Nah, di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan yang percaya, engkau harus menjadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal. Atau orang atau bagian yang paling penting dalam kehidupan saudara adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, jika engkau lebih mengasihi bapamu, ibumu, lebih daripada aku itu siapa? Tuhan Yesus kata, lebih daripada Tuhan Yesus, maka engkau tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena firman yang seharusnya diutamakan, yang seharusnya Alkitab atau perintah Tuhan yang diutamakan, menjadi yang diabaikan, menjadi karena terlalu mengasihi bapak ibunya, makanya firman Tuhan akan menjadi urutan yang kedua. Dan akhirnya setiap kebenaran firman Allah yang dibagikan tidak pernah bisa dilakukan dengan sempurna. Bahkan saudara, tidak menyukakan hati Tuhan. Contoh saudara, banyak sekali kalau orang setelah menikah, udah tinggal aja dengan kami tetap, nggak usah pindah, tetap di rumah bapak ibu. Dan akhirnya saudara, yang terjadi apa? Akan terjadi banyak percekcokan di rumah tangga itu karena Tuhan Yesus atau Bapa di surga sudah berkata di Kejadian, dikatakan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya, perempuan juga sama, akan bersatu mereka, ya, sehingga mereka menjadi satu. Kenapa? Agar Tuhan Yesus bisa memberkati anak-anak Tuhan ketika hidup mandiri mengandalkan Tuhan. Artinya meninggalkan ayah ibu itu mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama. Saudara harus belajar mengandalkan Tuhan, mengasihi bapak ibu. Mungkin bapak kita kaya, ibu kita kaya, sehingga kita pikir udahlah kita nggak usah susah-susah, tinggal aja atau dibeliin rumah oleh bapak ibu kita. Nah saudara, jangan senang dulu. Ingat, setiap kali firman Tuhan diabaikan ada konsekuensinya. Tuhan Yesus bilang, pikullah salib. Semua orang yang tidak memikul salib atau bayar harga di dalam kehidupannya, dia akan mengalami namanya sudah ada jeda waktu yang dia harus bayar. Jeda waktu yang harus dibayar artinya perjuangan, saudara. Untuk mendapatkan itu dia harus lalui. Tidak semudah seperti orang membalikan tangan, tidak semudah itu. Nah, makanya kalau kita di dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, ingat, makanya didiklah anak-anak kita sesuai dengan janji-janji Tuhan. Anak-anak saya, saudara semua, saya ajarkan hidup mandiri. Ketika nanti kamu menikah, kamu tidak boleh sama-sama lagi dengan mama dan papa. Kamu harus keluar dari rumah dan kamu harus bersatu dengan pasangan. Disitulah barulah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Jadi jangan sungkan, belajarlah mengandalkan Tuhan. Kalau sudah bangun rumah tangga, belajarlah mengandalkan Tuhan. Anak saya yang kedua juga demikian, saudara. Saya ajarin, dia jauh dari saya, tinggal di Jerman, tapi saya ajarin setiap hari. Apa yang Bapak bisa wariskan, Papa wariskan. Papa kasih tahu, andalkan Tuhan. Ya, satu kali dibilang, kenapa Pak? Orang ini baik sama saya. Ingat, kamu itu dalam pekerjaan kamu jujur. Nah, ketika jujur itu, saya masih ingat ayatnya di dalam Matius 28 ayat 19-20, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan disertai Tuhan? Ketika saudara jujur.
ketika suami jujur, ketika istri jujur, ketika anak jujur, ketika menantu jujur, ya. Kalau saudara jujur, saudara akan disertai Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, ini kata ayat-ayat itu ditujukan pada ketika kita jujur, kita konsisten menjaga kasih karunia Kristus senantiasa, disitulah mulai berkat Tuhan mengalir. Ya. Banyak sekali anak saya bilang, kenapa ya kok saya seperti dipermudah? Karena apa? Karena jujur. Ya, orang yang jujur itu pasti giat kerjanya, pasti tekun, pasti sungguh-sungguh melakukan semua pekerjaan. Kenapa? Karena dia jujur. Kenapa? Karena dia tidak mau bohong. Kenapa? Karena dia tidak diajarin untuk tidak jujur. Saya tidak pernah diajarin untuk berbohong oleh Tuhan. Saya tidak pernah diajarin untuk tipu-tipu sama teman, ya, mengambil keuntungan sedikit pun. Tetapi saya diajarin untuk apa adanya, sudah. Saya tidak pernah diajarin untuk kelihatannya seperti orang hebat, padahal sebetulnya tidak ada apa-apanya. Makanya apa adanya saya katakan, saya memang tidak ada apa-apa. Memang asalnya dari kampung, dari desa yang tidak punya apa-apa. Apalagi yang harus saya banggakan selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan akhirnya setiap rencana Tuhan, ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang konsisten ketika setelah bertobat, dia mengambil terus perintah Tuhan untuk dilaksanakan dalam kehidupannya. Karena ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada covenant yang Tuhan janjikan. Kalau engkau tidak ke kiri, tidak ke kanan, maka inilah berkat-berkat yang Tuhan janjikan, saudara. Diberkatilah anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah saudara mata pencaharian, diberkatilah sekolah anak-anakmu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian jemaat yang terkasih. Hari-hari ini ada banyak orang menganggap ini remeh firman Tuhan. Tetapi ini yang basic, yang sederhana, yang paling penting adalah saudara, kalau engkau lebih mengasihi manusia daripada Tuhan, Tuhan bilang kau tidak layak. Kalau engkau menolak Nabi, maka engkau akan menolak Tuhan. Kalau engkau menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, maka sebetulnya Tuhan Yesuslah yang kau tolak. Ketika engkau tidak mengampuni sesamamu, sebetulnya engkau sedang menolak Tuhan Yesus. Nah, inilah firman Tuhan yang sederhana itu, saudara. Dasar. Hari ini di tempat ini saya ajarkan kepada saudara. Abraham aja disuruh, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu. Untuk apa? Agar engkau melihat bahwa Tuhan sanggup memberkati dimanapun engkau berada. Kalau engkau percaya pada Tuhan, kau diberkati. Engkau dalam pekerjaan, mungkin engkau sedang ngampas dimanapun juga, diberkatilah engkau kalau engkau mengandalkan Tuhan. My friend, saudaraku yang terkasih, jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi, kalau engkau sungguh-sungguh menyandarkan harapanmu pada Tuhan, diberkatilah engkau. Ini firman Tuhan, ya. Jadi ingat selalu, Abraham aja bapak orang percaya, diperintahkan. Allah berfirman ketika apa? Ketika Abraham melaksanakan firman Tuhan. Ketika Abraham bersama-sama dengan Lot, Tuhan jarang berfirman. Sampai satu kali dibuatlah berkelahi hamba-hamba Lot dengan hamba-hamba Abraham. Dan akhirnya apa? Pisahkan diri. Abraham bilang, Lot pisahkan diri. Ketika berpisah dari Lot, berfirman Tuhan kepada Abraham. Perhati, Saudara boleh baca di rumah. Ketika Lot memisahkan diri dari ponakannya, Abraham dari Lot, Allah mulai berfirman, Allah mulai memimpin. Ketika kita tidak mengandalkan orang tua kita, ketika kita tidak mengandalkan mertua kita, ketika kita tidak mengandalkan teman kita, ketika kita tidak mengandalkan harta kita, disitulah penyertaan Tuhan, disitulah kekuatan kuasa Kristus, kuasa kebangkitan. Sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Maka yang berduka dihiburkan, diberikan kekuatan. Kenapa? Ketika kita meninggalkan ilah-ilah yang ada di dalam pikiran kita, tanggalkan. Maka Allah berfirman, kata, jangan ada padamu Allah lain. Allah lain bisa bicara tentang hobi kita, ya. Mungkin saudara kuat di adat, mungkin kuat di di tradisi, kuat di kata-kata manusia. Nggak boleh begitu loh, apa kata orang. Padahal yang paling penting, bagaimana kata Tuhan.
Yang paling penting itu, saudara. Apa kata Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu. Itu, jadi tidak ada tersisa kepada mana-mana pun juga. Yang paling penting adalah Tuhan. Minggu ini saya ajarkan tidak panjang-panjang. Kalau engkau menolak Nabi, artinya engkau menolak Tuhan. Kalau engkau menolak firman Tuhan, engkau menolak Tuhan Yesus dari kebangkitannya. Untuk apa kita kebaktian? Untuk apa kita gereja? Angkat tangan, sungguh-sungguh. Sementara kita benci jalan terus, dendam jalan terus, ya, kesumat jalan terus, ngomongin orang jalan terus, ya. Apalagi banyak hal, saudara, ngambil untung, ya, buat diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Untuk apa kita melayani Tuhan kalau kita memikirkan keuntungan buat diri kita sendiri? Itu semua, ya, itu semua percuma. Makanya kita belajarlah, andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan Yesus yang mengatur hidup kita. Jangan kita mengatur Tuhan. Tuhanlah yang mengatur saudara dan saya. Amin. Kalau saudara sedang sakit, ingat Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak bimbang. Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau tidak bimbang, bukan masalah penyakitnya, masalahnya engkau percaya apa tidak pada Tuhan. Makanya kepercayaan itu paling penting. Amin. Ini hal-hal yang paling penting yang saya mau bagikan pagi hari ini kepada jemaat yang terkasih. Mari kuat di dalam Tuhan, walaupun secara online mungkin saudara mengeluh kapan onsite. Sabar, saudara. Ketika kita online, kita sedang praktek firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata begini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saya hanya masih berpikir kita online aja dulu. Untuk apa? Agar saudara kita belajar mengikuti aturan pemerintah, mengikuti ajaran pemerintah, untuk kita menjaga sehingga COVID itu tidak melebar kemana-mana. Amin. Biar kita tetap sehat, kuat, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Buat firman Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hatimu. Seperti lagu ini, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kata menyenangkan hati Tuhan artinya yang utama, yang terutama dalam hidup kita bukan bapak ibu kita, bukan menantu, bukan mertua. Yang utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus memerintah dalam rumah tangga kita. Hati kita diisi dengan damai sejahtera Kristus. Itulah yang akan menjadi penyertaan hidupmu sampai kepada akhir zaman. Hari ini jemaat yang terkasih, kalau hari ini engkau dipimpin oleh egomu, mengizinkan orang tuamu memerintah hidupmu, mengizinkan saudaramu memerintah dalam hidupmu, memerintah mungkin pacarmu dalam hidupmu, hari ini saya katakan bertobatlah. Biarlah mulai saat ini izinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hidupmu. Bukankah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ketika engkau bersumpah menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya penguasa tunggal, artinya hanya satu-satunya Dia yang utama dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini, kalau engkau sudah lupa, mari bertobatlah. Ulang lagi saudara. Dari awal lagi, mulai berjanjilah pada Tuhan. Aku berjanji Tuhan, biarlah engkau lah yang memerintah dalam hidupku. Agar setiap rencana Tuhan
agar setiap kasih kami Tuhan, agar setiap tujuan Tuhan terjadi dalam hidup rumah tanggamu, hidup anak-anakmu, hidup cucu-cucumu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Kami berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang masih tetap setia Tuhan. Kami berdoa buat Joan dan keluarganya. Shalom Tuhan, Jojo dan Michael. Kau berdoa dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Walaupun kau tidak ada suami, kau berkati. Biarlah Tuhan Yesus menjadi suami dalam rumah tanggamu. Berdoa juga buat Desi Tuhan, buat Andri, buat anak-anaknya. Kau berdoa dalam nama Yesus. Mari izinkan Tuhan memerintah dalam hidupmu. Kalau engkau diperintah oleh hobimu, diperintah oleh tata cara atau tradisi, patahkan dalam nama Yesus. Mulai saat ini biarlah Yesus memerintah dalam hidupmu. Mungkin pikiranmu menjadi ilah, bertobatlah dalam nama Yesus. Saya berdoa juga Tuhan buat keluarga Exal dalam nama Yesus. Mari, kalau kita sudah mandiri, kita sudah dewasa, mari kita tinggalkan rumah keluarga kita. Mari kita belajar mempersiapkan diri untuk mandiri, membangun. Biarlah Tuhan memberkati di tempat di mana engkau tinggal, sehingga Tuhan Yesus memberkati apa yang telah dipersiapkan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Brother Kiki. Engkau berkati Tuhan dimanapun dia berada. Mungkin dia nganpas kemana-mana, Engkau berkati. Biarlah mulai saat ini dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kehebatan dia, tidak mengandalkan pengalaman dia, tetapi mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang biasa mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya dalam nama Yesus hari ini, mata pencarian dibukakan kalau engkau membiarkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau engkau sakit, disembuhkan dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan Yesus mengatakannya, tidak akan pernah gagal. Sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesusahan. Itulah prinsip dasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat Tuhan, anak-anak kami Tuhan, berdoa buat Maria, Yosi, juga Marsha juga berkati agar di mereka juga sungguh-sungguh mengecek sungguh-sungguh biarlah Tuhan yang memerintah dalam hidup rumah tangga mereka ini. Clement juga Tuhan berdoa Tuhan dalam persiapan ujian prakteknya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ujianmu dalam nama sehingga kau bisa berhasil. Berkati, pimpin dimanapun dia berada, urapi sehingga terus dia berharap pada Engkau Tuhan. Sehatkan, luatkan, berikan damai sejahtera. Anak kami gereja dalam kuliahnya berkati dalam nama Yesus, agar dia juga Tuhan mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Istri kami juga Engkau berkati dalam pekerjaan usahanya, dalam masa-masa Tuhan perubahan banyak ini Engkau berkati Tuhan, rekan sekerjanya Tuhan, siapa-siapa supplier yang kami pakai juga Engkau berkati sehingga menjadi memberkati pelayanan di tempat ini. Berkati juga hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangannya, urapi terus Tuhan agar menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan akhirnya bangsa negara kami Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami kembalikan semuanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya.